Sekarang kita akan membahas langkah ketiga, yaitu presentasi. Anda bisa belajar melakukan presentasi melalui leader Anda, melalui POP, CD, atau video tentang presentasi. Tentu saja kami menyarankan Anda untuk belajar presentasi secepat mungkin. Practice make perfect. Makin sering Anda lakukan, maka presentasi Anda akan makin bagus. Kuantitas mengalahkan kualitas. 10 presentasi yang jelek lebih bagus daripada satu presentasi yang sempurna. Jadi, jangan menunda untuk belajar melakukan presentasi Anda sendiri. Sebagai pemula, langkah awal yang penting adalah minta leader Anda untuk melakukan home meeting atau presentasi di rumah Anda. Nah, bagaimana melakukan persiapan home meeting agar sukses? Kita bahas persiapan home meeting. Sekarang di rumah Anda akan melakukan home meeting. Apa yang perlu Anda perhatikan sebagai tuan rumah? Pertama, Anda harus berpakaian rapi, walaupun itu rumah Anda. Jangan mentang-mentang di rumah Anda memakai celana pendek dan singlet. Harus berpakaian rapi. Berpakaianlah layaknya sedang berbisnis. Jangan pakai celana pendek. Lalu yang kedua adalah biarkan ruang tamu seperti apa adanya. Maksudnya adalah jangan ruang tamu Anda disusun kursi dengan bentuk theater style. Maksudnya adalah kalau Anda undang 20 orang, Anda tidak perlu susun 20 kursi theater style. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau Anda undang 20 orang dan Anda susun 20 kursi, yang datang maksimal 10. Dan bisa jadi yang datang cuma 3. Anda bisa bayangkan nggak? 3 orang yang datang itu duduk dan ada 17 kursi yang kosong. Bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka seolah-olah mereka satu-satunya yang ketipu di seluruh dunia. Betul? Jadi jangan ciptakan kondisi yang negatif seperti itu. Kursi tambahan simpan di ruangan yang lain ya Bapak Ibu. Ruang tamu Anda apa adanya. Bukan berarti ada apanya. Kalau kotor dibiarkan kotor. Bukan seperti itu ya. Jadi kursi seperti itu saja. Nanti kalau prospek datang nggak cukup kursinya, baru dikeluarkan kursi tambahan. Kesannya lebih positif, ini yang datang ramai kan, tidak ada kursi kosong. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah jangan digabung dengan acara lain. Seperti pesta, arisan, sunatan, dan lain-lain. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, ini nggak efektif. Dan saya sudah 3 kali coba. Padahal sudah dikasih tahu, jangan presentasi di arisan. Saya nggak percaya. Dan saya lakukan 3 kali presentasi di arisan. Dan pernah Bapak Ibu presentasi di sunatan. Dan sampai pada akhirnya saya percaya bahwa itu tidak efektif kita presentasi saat acara lain. Karena kalau ibu-ibu datang arisan, memang enak kelihatannya. Sudah ramai ya. Tapi tujuan ibu-ibu datang arisan adalah ngobrol dan arisan Bapak Ibu. Tiba-tiba kita sodorin bisnis. Berdasarkan pengalaman saya yang terjadi adalah presentasi Anda tidak didengar. Saya pernah presentasi, teriak-teriak, ibu-ibu di depan saya saling ngobrol, tuker apa segala macem, gak ada yang dengerin. Nah, di pojok sebelah kiri ada satu ibu yang dengerin saya. Lumayan, 1 orang dengerin. Terakhir saya samperin ibu itu. Ternyata Bapak Ibu, ibu itu hanya kasihan kepada saya Bapak Ibu, karena gak ada yang denger soalnya. Jadi gak efektif. Arisan gak efektif, sunatan gak efektif. Sebaiknya home meeting itu diadakan memang untuk bisnis. Undang mereka untuk bisnis. Kalau ada yang nggak datang, ya nggak apa-apa. Itu kan terjadi seleksi Bapak Ibu. Ada yang lagi malas bisnis, mau ditawari apapun juga nggak mau. Ya udah terserah. Mereka-mereka yang nggak datang itu, nanti bisa Anda datangi sendiri di rumah mereka. One on one. Jadi, bukan berarti yang Anda undang 20, yang datang 5, kemudian yang 15 lagi Anda biarin. Bukan begitu. 2 kali Anda undang ke home meeting, nggak datang, Anda lakukan one on one saja. Presentasi langsung di rumah mereka atau di tempat umum seperti kafe atau sebagainya. Berikutnya adalah tidak perlu menyiapkan makanan berat. Makanan berat maksudnya seperti apa? Kue tiaw goreng, nasi tumpeng, rawon Surabaya, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya sebagai tuan rumah, apalagi orang Indonesia, apalagi ibu-ibu, ngundang tamu, kalau nggak menyediakan makanan, nggak enak rasanya.
Akhirnya Anda siapkan makanan berat. Yang terjadi adalah kalau tamu yang Anda undang itu ada satu orang yang tertarik dengan bisnisnya, tapi dia lihat Anda sebagai tuan rumah, repotnya bukan main, kesana kesini, siapkan makanan itu. Akhirnya dia berpikir apa? Gak deh, saya nggak mau serepot itu. Bisnis ini jadi tidak sederhana. Sebenarnya bisnis ini sederhana, simple, dan mudah diduplikasi. Orang lain mudah lakukan. Oleh karena itu, jangan pakai makanan berat. Makanan ringan saja, air putih, dan paling kacang saja. Itu pun Anda keluarkan nanti selesai acara. Biarkan bisnis ini sederhana, sehingga orang lain mudah lakukan. Jangan sampai orang yang sudah tertarik tidak mau karena repotnya. Berikutnya adalah brosur 3i jangan dikeluarkan. Tujuannya adalah bayangkan kalau tamu datang, presentasi belum dimulai, mereka lihat ada hal tentang 3i di brosur. Mereka bilang, wah ini 3i ya, tetangga saya sudah join 2 tahun yang lalu. Misalkan ya, ini bisnisnya cari-cari orang ya, dan sebagainya. Terjadi percakapan yang tidak positif sebelum acara dimulai. Jadi itu simpan semua. Keluarkan nanti selesai presentasi. Kemudian hindari semua hal yang mengganggu. Anak kecil, televisi, telepon, hewan piaraan, dan lain-lain. Kalau Anda pelihara binatang piaraan, disimpan Bapak Ibu ya. Jangan sampai anjingnya berkeliaran, kucingnya meong-meong. Tidak semua orang senang dengan anjing, kucing, apalagi Bapak Ibu dengan ular, buaya, itu mesti disimpan. Jangan sampai menggigit leader Anda. Jangan sampai tamu Anda jadi korban, apalagi leader Anda yang sedang presentasi. Jadi, binatang peliharaan disimpan. Bagi Anda yang punya anak kecil, ditidurkan dulu atau dititipkan dulu. Anak kecil itu lucu, lebih lucu daripada presenter. Betul? Bayangkan kalau leader Anda sedang presentasi. Anak Anda pegang, tarik-tarik kaki leader Anda. Yang lebih lucu yang mana Bapak Ibu? Leader Anda atau anak kecil? Anak kecil itu menarik perhatian. Orang tidak memperhatikan presentasi lagi. Jadi anak kecil ditidurkan lebih dulu atau dititipkan. Sambutlah leader Anda yang akan melakukan presentasi. Maksudnya adalah tunjukkan kalau leader Anda, terutama presenter Anda, itu orang yang spesial. Tunjukkan kepada tamu undangan. Bukan karena leader Anda gila hormat, tetapi Anda perlu promosikan leader Anda supaya prospek Anda mau mendengarkan. Itulah namanya edifikasi. Edifikasi itu promosi disertai respect. Anda mempromosikan leader Anda. Anda respect kepada leader Anda. Sehingga orang lain sebelum presentasi dimulai, wah orang ini penting nih. Kalau gitu waktu dia bicara harus saya dengarkan. Itu demi kita juga, bukan karena leader gila hormat. Supaya prospek Anda mau mendengarkan. Kalau Anda tidak lakukan itu, presentasi jadi tidak efektif. Kemudian, home meeting dimulai tepat waktu. Kalau ada dispensasi, paling 15 menit lah. Jadi kalau Anda undang jam 7, jam 7.15 Anda mulai. Sering kejadian juga, kita undang teman-teman, mereka telat. Jadi kita tunggu. Kasihan yang on time Bapak Ibu. Ini pertemuan bisnis. Ada lagi, tamu yang Anda undang telat. Dan acara sudah mau dimulai. Saya anjurkan Anda untuk telepon mereka. Tanya posisi di mana dan berapa lama lagi nyampai. Siapa tahu mereka baru mau berangkat dari rumah atau gak jauh dari rumah. Nah, yang seperti itu menurut saya, daripada mereka datang telat atau acara sudah mau selesai, lebih baik saya telepon mereka dan bilang, Pak, kalau Bapak masih di situ dan acara sudah mau dimulai karena acara kita on time, daripada Bapak datang acara sudah mau selesai, mungkin lain waktu saja Pak kita atur lagi. Biar dia nggak datang daripada datang telat. Dapat informasi cuma ujung-ujungnya. Dia cuma dapat negatifnya saja. Lebih baik nanti. Jadi kita fokus pada mereka yang datang saja. Berikutnya adalah jangan bahas yang tidak datang. Maksudnya adalah Anda sebagai tuan rumah tidak perlu bahas ini ke leader Anda. Apalagi di depan tamu yang sudah datang.
Ini saya pernah mengalami Bapak Ibu ya. Di luar kota waktu itu bilang, kalau Pak Budi Haji datang, saya undang 30 orang. Oke, saya datang. Dia bilang, Pak, 30 orang yang saya bisa undang. Oke, saya datang. Semangat kan? Pada hari H, yang datang cuma 3 orang Bapak Ibu. Mungkin belum tahu statistik dia. Lalu, karena dia merasa bersalah kepada saya, di depan 3 orang itu dia bilang kepada saya, aduh, Pak Budi Haji, sorry banget ya Pak, saya undang 30, tapi mereka nggak datang. Yang datang cuma 3 orang ini. Bayangkan perasaan 3 orang itu Bapak Ibu, hancur berkeping-keping. Mereka sudah kayak orang bodoh aja duduk di situ. Jadi, jangan bahas yang tidak datang. Kita fokus saja dengan yang sudah hadir. Perkenalkan pembicara sebelum dimulai. Nah, itu sudah ada caranya. Sebagai tuan rumah, Anda nggak usah pusing. Karena di buku manual starter pack sudah ada caranya membuka home meeting. Anda tinggal baca saja Bapak Ibu ya. Lalu apa saja bacaannya? Saya kasih contoh ya. Anda tinggal baca di starter pack. Nggak usah dihafal. Seperti ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali melihat kehadiran teman-teman semua. Nah, kata senang melihat kehadiran teman-teman semua, kenapa itu dipilih? Ini menggantikan kata terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Tidak dianjurkan menggunakan kata terima kasih Bapak Ibu. Karena secara psikologis, kesannya kedatangan mereka menguntungkan Anda. Padahal Anda memberi peluang. Jadi, ganti dengan kata senang sekali melihat kehadiran Bapak Ibu. Seperti undangan saya, malam ini kami ingin membagikan sebuah peluang usaha yang prospek kedepannya sangat bagus. Dan malam ini saya juga mendapatkan kehormatan karena, nah ini sebutkan leader Anda yang melakukan presentasi. Misalkan, Bapak Adi bersedia hadir di sini. Saya tahu jadwal dari Bapak Adi ini sangat padat. Namun beliau mau meluangkan waktu untuk kita dapatkan informasi yang berharga ini. Beliau berlatar belakang sebagai, nah sebutkan latar belakang leader Anda. Dan kini, beliau memiliki organisasi yang berkembang sangat besar. Sebelum kita mulai, saya mohon kerjasama Bapak Ibu yang membawa handphone untuk menonaktifkan atau merubahnya ke posisi silent agar acara bisa berjalan dengan lancar. Saya juga menyediakan pulpen dan kertas bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat. Dan jika ada pertanyaan, mohon dicatat dulu dan disimpan karena nanti akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kami mempersilahkan Bapak Adi untuk menjelaskan usaha ini. Itu cara untuk membuka home meeting. Nanti ada cara menutup juga. Itu ada di buku manual starter pack. Anda cukup baca saja, tidak usah repot-repot dihafal. Tinggal dibacakan. Bisnis ini sederhana, setiap orang bisa mulai. Kemudian, duduk, diam, dengarkan. 3D. Sebagai tuan rumah, kalau bisa Anda duduk di posisi di mana bisa dilihat semua prospek. Supaya prospek melihat Anda pun sebagai tuan rumah mendengarkan. Sehingga mereka pikir ini penting nih. Jadi saya juga harus ikut mendengarkan. Tuan rumah aja dengerin. Jangan sampai acara dimulai, Anda bolak-balik ke dapur, siapin minuman, bawa-bawa kue. Seperti itu ya. Apa yang terjadi? Tamu Anda juga akan sungkan. Beberapa orang ada yang ikut bantu, akhirnya gak ada yang dengar Bapak Ibu. Jadi begitu acara dimulai, Anda duduk, Anda bawa pulpen dan kertas. Anda dengarkan dan catat. Yang terakhir, jangan ikut bertanya di sesi tanya jawab. Ini parah Bapak Ibu ya. Sesi tanya jawab untuk prospek, bukan untuk tuan rumah. Anda yang mau ngundang. Ini ada lagi pernah terjadi ya. Tuan rumah di sesi tanya jawab angkat tangan paling tinggi. Akhirnya presentasinya bingung. Tapi kemudian dipersilahkan. Silakan Pak Sugeng. Tuan rumah bertanya, Pak, itu beneran bonusnya dijamin ditransfer? Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Tuan rumah mengajukan pertanyaan negatif seperti itu. Jika tuan rumah sebagai pengundang mau tanya, saya anjurkan tanya di sesi yang lain ya Bapak Ibu. Jangan pada sesi home meeting itu. Terakhir, pastikan home meeting Anda bisa diselesaikan dalam waktu
maksimal 90 menit atau 1,5 jam. Tidak boleh terlalu lama, supaya jangan menanamkan kesan ke prospek bahwa jalanin bisnis 3i akan menghabiskan banyak waktu. Kadang-kadang saya menjumpai home meeting bisa selesai dalam waktu 3-4 jam. Itu terlalu lama Bapak Ibu. Kasihan prospek. Mereka berpikir jalanin bisnis ini menghabiskan waktu. Kapok mereka. Nah, inilah hal-hal penting yang berhubungan mengenai home meeting. Setelah melakukan presentasi, baik one-on-one ataupun di home meeting, langkah selanjutnya setelah selesai presentasi adalah follow up. Sekarang saya masuk ke bagian follow up. Anda perlu tahu siklus kerja kita di bisnis ini. Siklus kerja kita adalah Anda buat daftar nama, lalu buat janji ketemu. Setelah ketemu Anda lakukan presentasi. Setelah itu Anda lakukan follow up. Jadi follow up itu adalah suatu proses yang dimulai setelah presentasi. Tujuan follow up adalah membantu prospek kita mengambil keputusan yang tepat dan membantunya agar dia bisa menjalankan bisnis ini dengan benar. Itu follow up. Jadi, follow up adalah suatu proses. Kalau presentasi adalah satu kejadian yang waktunya 30 menit, paling lama 1 jam. Itu presentasi. Jadi, selesai presentasi, Anda masuk ke bagian follow up. Ini siklus. Artinya apa? Setelah Anda selesai melakukan follow up, balik ke langkah yang pertama. Daftar nama lagi, buat janji lagi, presentasi lagi, kemudian follow up ini dapat daftar nama lagi, buat janji lagi, presentasi lagi, follow up lagi. Terus seperti ini yang namanya siklus. Bisnis ini sederhana. Itu yang saya suka. Langkah-langkahnya itu saja. Kalau Anda seorang insinyur pembangun jembatan, Anda perlu upgrade ilmu Anda. Ilmu Anda 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tidak relevan lagi di masa sekarang. Teknologi semakin maju. Sama seperti seorang dokter, perlu upgrade terus ilmunya. Karena penyakit aneh-aneh muncul terus kan Bapak Ibu? Tapi hebatnya, sebagai networking, ilmu Anda 10 tahun yang lalu masih berlaku saat ini. Saya baca banyak buku. Para pembangun networking 10 tahun yang lalu, apa yang mereka lakukan masih sama persis dengan sekarang yang mereka lakukan. Ulang-ulang ini aja Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali. Anda lakukan siklus kerja ini. Buat janji, presentasi, follow up, daftar nama. Buat janji, presentasi, follow up, kembali lagi, daftar nama. Itu saja Bapak Ibu. Satu hal yang perlu Anda ingat Bapak Ibu, presentasi tujuannya untuk mendapatkan follow up. Dan follow up tujuannya untuk mendapatkan presentasi. Ini adalah siklus yang perlu Anda ingat. Jadi kalau Anda presentasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan follow up. Anda presentasi di home meeting yang datang 10 orang. Tujuannya adalah Anda dapat siapa yang bisa Anda follow up. Mungkin Anda lihat orang-orang yang matanya berbinar-binar, matanya tertarik, mereka mengangguk-angguk. Nah, orang-orang itu Anda tandai. Misalnya dari 10 orang itu, ada 3 atau 4 orang yang seperti itu, pulangnya Anda bisa minta jadwal untuk follow up mereka. Presentasi tujuannya untuk mendapatkan follow up. Follow up tujuannya untuk mendapatkan presentasi. Anda follow up seseorang tujuannya adalah untuk mendapatkan presentasi lagi temannya. Jadi, kalau Anda follow up Pak Budi, di kepala Anda adalah siapa teman Pak Budi yang bisa saya presentasi. Itu saja siklus kerja di bisnis ini. Jadi, selesai presentasi, Anda masuk ke bagian follow up. Ini adalah bagian yang sangat penting. Maka sekarang saya mau bahas langkah-langkahnya. Langkah-langkah follow up. Yang pertama adalah tanya jawab. Anda ketemu, Pak, kemarin sudah lihat ya presentasinya? Ada pertanyaan tidak? Nanti dia tanya, Anda atasi, jawab pertanyaannya. Nanti kalau ada kendala, Anda atasi kendala-kendalanya. Itu sesi tanya jawab di bagian follow up. Lalu yang kedua adalah gali impiannya.
sesi menggali impian. Yang ketiga adalah dapatkan janji presentasi dengan cara menggali daftar nama. Dan yang keempat adalah bagiannya promosi. Jadi, follow up ini ada 4 langkah. Pertama, tanya jawab. Kedua, gali impian. Ketiga, dapatkan presentasi dengan cara menggali daftar nama. Keempat adalah promosi. Ingat, follow up tujuannya adalah untuk mendapatkan janji presentasi. Jadi, follow up Anda dikatakan sukses kalau dapat janji berikutnya untuk presentasi. Jangan sampai Anda pulang, apa yang saya dapat ya, janji berikutnya kapan ya? Kapan presentasi temennya ya? Gak dapat. Itu artinya follow up-nya gagal, tidak mencapai sasaran. Sebagai pembangun jaringan, siklus kerjanya yang tadi, presentasi untuk dapat follow up untuk dapat presentasi. Jadi kalau Anda follow up seseorang, di kepala Anda adalah siapa temannya yang bisa saya presentasi. Kalau Anda dapat janji berikutnya, sukses. Masalah orang itu join atau tidak terjadi di antara proses ini. Kalau Anda lakukan ini dengan benar, pasti join. Nanti saya akan jelaskan juga cara-cara closing dan sebagainya. Sekarang, saya mau jelaskan mengenai gali impian. Ada 3 pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk menggali impian. Ini disebut dengan 3 pertanyaan emas. Tunjukkan dulu apa prioritas utama. Ingat, di presentasi ada 10 prioritas utama ini kan. 1. Penghasilan tambahan. 2. Memiliki usaha sendiri. 3. Membagikan keluarga atau orang tua. 4. Memiliki rumah baru atau mobil baru. 5. Kebebasan finansial dan waktu. 6. Jalan-jalan ke luar negeri. 7. Pendidikan anak. 8. Pengembangan diri. 9. Menjalani masa pensiun dengan tenang. 10. Membantu orang lain. 10 prioritas utama ini saya anjurkan Anda untuk tunjukkan kepada prospek. Atau Anda bisa cetak di kartu nama Anda. Kartu nama Anda bagian depan, nama dan company. Misal 3i. Di belakangnya cantumkan ini, 10 prioritas utama. Sekarang, saya mau tunjukkan bagaimana caranya Anda menggunakan 3 pertanyaan emas untuk menggali impiannya. Sebelum mengajukan pertanyaan ini, Anda tunjukkan 10 prioritas utama itu dulu, atau kartu nama Anda. Anda tanya dia begini, Pak, kemarin kan sudah lihat ya Pak presentasinya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, apa sih yang orang harapkan dari bisnis Tria ini? Perlihatkan 10 prioritas utama kepada dia. Pak, dari 10 hal ini, apa yang menjadi prioritas utama Anda? Minta dia pilih dari 1 sampai 10. Dia pilih apa? Kalau dia pilih, saya pengen punya usaha sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Anda memilih itu? Jawaban dia mungkin, karena saya udah bosan kerja, sudah belasan tahun saya kerja, mau sampai kapan? Capek. Saya mau punya bisnis sendiri supaya bisa atur waktu sendiri. Kemudian, Anda ajukan pertanyaan ketiga. Apa konsekuensinya jika itu tidak terwujud, Pak? Atau dalam bahasa lainnya, Pak, amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi kalau sampai terjadi, Bapak tidak punya bisnis sendiri sampai Bapak pensiun, kira-kira bagaimana, Pak, konsekuensinya? Nah, nanti dia akan jelaskan, wah, kalau sampai itu terjadi, saya akan stres, saya akan kerja sampai pensiun, dan setelah pensiun penghasilannya pasti menurun. Dan kalau menurun, wah, jangan sampai itu terjadi deh. Dia akan stres, kondisinya tidak nyaman. Jadi, 3 pertanyaan emas ini Anda gunakan supaya orang itu tahu bahwa inilah dream mereka yang sesungguhnya, dan dia khawatir itu tidak terwujud. Sekarang saya ulangi lagi ya. Ini follow up kan? Berarti dia sudah lihat presentasi. Dan sekarang Anda datangi dia, dimulai tanya jawab. Dan kemudian Anda mau menggali impiannya. Anda menggunakan 3 pertanyaan emas. Bapak tahu nggak kenapa orang mau menjalankan bisnis 3i? Nanti dia akan jawab, ya untuk penghasilan tambahan. Misalnya, Anda tanya,
Selain itu, untuk apa lagi? Tanya Bapak Ibu, untuk apa lagi? Nah, kalau dia sudah nggak bisa jawab, Anda tunjukkan 10 prioritas utama. Kita katakan ini adalah 10 hal yang orang-orang inginkan dari bisnis 3 Networks. Lalu kita tanya, Pak, dari 10 hal ini, apa yang menjadi prioritas utama Bapak? Apa yang terpenting untuk Bapak dari ke-10 hal itu? Wah, semuanya penting. Iya Pak, semua penting. Tapi kalau Bapak hanya boleh pilih satu, Bapak pilih yang mana? Dan diam. Tunggu dia jawab. Kalau dia diam, Bapak Ibu diam saja. Sampai dia jawab. Tunggu. Biasanya nggak sampai 2 jam. Anda sampaikan apa? Kalau hanya boleh pilih satu, apa yang Bapak pilih? Biarkan dia jawab. Nah, akhirnya dia akan tunjuk. Ini, saya mau bagian orang tua. Saya mau naik hajikan orang tua. Setelah itu, Anda mengajukan pertanyaan kedua. Kenapa Pak Bapak pilih itu? Ya, karena impian ibu saya adalah naik haji. Dan sebagai anak yang tertua, saya harus wujudkan itu. Pertanyaan ketiga berikutnya, Pak, amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi kalau semisal Bapak tidak bisa menaik hajikan orang tua, bagaimana Pak? Wah, jangan sampai terjadi itu. Saya akan merasa menjadi anak yang nggak berguna. Saya bisa menyusul